Ayo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam rangka untuk melihat kelompok apa yang dipresentasikan oleh kelompok 2. Jadi di sini kelompok 2 akan mempresentasikan tentang pengertian dan konsep dasar pendidikan, unsur pendidikan, serta pendidikan sebagai sistem. Tetapi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan nama-nama dari kelompok 2. Di sini saya selaku moderator. Nama saya adalah Mutia Maharani Saiful dengan NIM 028. Selanjutnya teman saya bernama perkenalkan masing-masing atau gimana? Sekalian, Nay. Ya. Selanjutnya teman saya bernama Alberta Mira Ardelia yang akhiranimnya 004. Yang kedua Sinta Indah Listiawati dengan akhiran NIM 006. Yang ketiga Yufinda Laili Nur Azizah dengan akhiran NIM 014. Yang keempat Riris Dewi Retnowati dengan akhiran NIM 017. Dan yang terakhir ialah Antika Pratidina dengan akhiran NIM 026. Jadi yang pertama saya persilahkan kepada pemateri yang pertama yaitu Saudari Alberta Mira Ardelia. Terima kasih waktu dan tempatnya. Yang pertama, pengertian dan konsep pendidikan. Pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses untuk membina diri seseorang dan masyarakat agar dapat survive dalam menjalani hidupnya. Beberapa pengertian dari pendidikan. Yang pertama, pendidikan sebagai proses transformasi budaya. Maksud pendidikan diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi lainnya. Yang kedua, pendidikan sebagai proses pembentukan pribadi. Pendidikan diartikan sebagai suatu kegiatan yang sistematis dan sistematik terarah kepada terbentuknya kepribadian kepribadian peserta didik. Yang ketiga, pendidikan sebagai proses penyiapan warga negara, yaitu suatu kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga negara yang baik. Yang keempat, pendidikan sebagai proses penyiapan tenaga kerja, yaitu kegiatan membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar untuk bekerja. Pengertian pendidikan menurut beberapa sumber. Yang pertama, pengertian pendidikan menurut Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan yaitu tuntutan dalam hidup tumbuhnya anak-anak yang bermaksud menuntun segala kekuatan kodrati pada anak-anak itu supaya mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat mampu menggapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang ketiga, menurut Theodore Bramel, pendidikan ialah sebuah proses belajar terus-menerus dalam keseluruhan aktivitas sehingga manusia tetap ada dan berkembang. Yang keempat, pendidikan menurut Carter Vigut. Pendidikan merupakan suatu proses perkembangan kecakapan individu dalam sikap dan perilaku bermasyarakat.
Oke, selanjutnya saya mempersilahkan untuk Saudari Yufinda Laili Nur Aziza untuk melanjutkan presentasinya. Konsep dasar pendidikan. Definisi konsep dasar pendidikan. 1. Menurut Noto Atmojo, pendidikan adalah semua usaha atau upaya yang sudah direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik kelompok, individu, maupun masyarakat, sehingga mereka akan melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan. Yang kedua, menurut Mudiharjo, pendidikan merupakan upaya dasar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, serta pemerintah dengan melalui pengajaran atau latihan, kegiatan bimbingan yang berlangsung di dalam sekolah dan di luar sekolah sepanjang hidupnya. Yang ketiga, menurut Fuad Hasan, pendidikan merupakan upaya dalam menumbuhkan dan mengembangkan segala potensi-potensi yang dibawa sejak lahir. Fungsi pendidikan. Lembaga pendidikan memiliki beberapa fungsi di antaranya yaitu 1. Menanamkan keterampilan yang diperlukan untuk ikut ambil bagian dalam demokrasi. 2. Mengembangkan bakat yang dimiliki tiap orang demi kepentingan pribadi dan masyarakat. 3. Mempersiapkan anggota masyarakat untuk dapat mencari nafkah. 4. Melestarikan kebudayaan. 5. Mengurangi pengendalian orang tua. 6. Sebagai sarana untuk mengakomodir perselisihan paham. 7. Menjaga sistem kelas sosial. 8. Pendidikan sekolah juga dianggap mampu memperpanjang masa remaja seseorang. Selanjutnya, saya persilahkan Saudari Riris Dewi untuk melanjutkan presentasinya. Terima kasih. Sekarang yang C, tujuan pendidikan. Tujuan umum juga disebut tujuan total, tujuan yang sempurna atau tujuan akhir. Dunning mengatakan bahwa tujuan akhir dari pendidikan yaitu untuk membentuk insan kamil atau manusia sempurna. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang menjadi tugas atau lembaga pendidikan tertentu untuk mencapainya. Yang ketiga, tujuan kurikuler, yaitu tujuan bidang studi atau tujuan bidang mata pelajaran. Yang keempat, tujuan instruksional, yaitu penguasaan materi pokok bahasan atau sub pokok bahasan. Ada juga tujuan pendidikan menurut beberapa tokoh. Yang pertama ada Socrates. Ini dikemukakan pada tahun 469 sampai 399 sebelum Masehi. Tujuan pendidikan ialah mengembangkan daya pikir seseorang untuk mengerti pokok-pokok kesusilaan. Yang kedua ada Aristoteles, disampaikan pada tahun 384 sampai 332 sebelum Masehi. Tujuan pendidikan ialah membuat kehidupan rasional, individual bersama-sama dengan orang lain, hendaknya tingkah lakunya selalu dipimpin oleh akal. Dan yang ketiga, Agustinus pada tahun 354 sampai 430 sebelum Masehi. Tujuan pendidikan adalah cinta sepenuhnya kepada Tuhan agar mendapat kesenangan di alam baka kelak. Sekarang yang B, unsur pendidikan. Nomor 1 ada subjek yang dibimbing atau peserta didik. Yang kedua, orang yang membimbing yaitu pendidik. Yang ketiga, interaksi edukatif. Yang keempat, ke arah mana bimbingan ditujukan. Yang kelima, pengaruh yang diberikan dalam bimbingan atau materi pendidikan. Yang keenam, alat dan metode pendidikan. Dan yang terakhir, lingkungan pendidikan.
Oke, jadi untuk materi yang C, pendidikan sebagai sistem, akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Tetapi sebelum itu, saya mengingatkan lagi bahwa jika ada pertanyaan dari teman-teman, teman-teman bisa list dulu, terus nanti akan berikan pertanyaan tersebut di ilmu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Pak Husama, dan saya batasi juga untuk satu kelompok, satu pertanyaan. Terima kasih. Jadi untuk yang C, pendidikan sebagai sistem. Nah, pengertian pendidikan sebagai sistem, beberapa pengertian pendidikan sebagai sistem ialah kata sistem berasal dari bahasa Yunani, yaitu sistema yang berarti cara atau strategi. Kalau dalam bahasa Inggris, sistem berarti sistem, jaringan, susunan, atau cara. Nah, sistem adalah kesatuan yang terdiri atas elemen-elemen atau unsur-unsur sebagai sumber yang tidak mempunyai hubungan fungsional yang teratur, tidak sekedar acak, yang saling membantu untuk mencapai suatu hasil atau produk. Kata pendidikan berasal dari kata pedagogi. Apakah teman-teman pernah mendengar kata pedagogi? Tidak pernah. Jadi kata tersebut berasal dari bahasa Yunani kuno yang jika dieja menjadi dua kata, yakni pait yang memiliki arti anak dan agagos yang berarti membimbing. Dengan demikian, pendidikan bisa diartikan sebagai usaha yang sadar dan terencana untuk mewujudkan proses dan suasana belajar agar para pelajar didik dapat secara aktif dalam pengembangan potensi dirinya yang diperlukan oleh dirinya ataupun di masyarakat. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan adalah suatu strategi atau cara yang akan dipakai untuk mencapai tujuan agar para pelajar tersebut dapat secara aktif mengembangkan potensi di dalam dirinya yang diperlukan oleh dirinya sendiri dan masyarakat. Bisa dikatakan juga bahwa sistem pembelajaran merupakan suatu strategi ataupun metode yang hendak digunakan untuk melaksanakan proses belajar mengajar dengan tujuan untuk menggapai supaya para pelajar tersebut bisa secara aktif meningkatkan kemampuan di dalam dirinya ataupun di dalam masyarakat. Oke, presentasi berikutnya saya serahkan kepada Saudari Antika Pratidina. Oke, ini ciri-ciri pendidikan sebagai sistem terbuka. Jadi pendidikan ini merupakan salah satu sistem terbuka karena jalan dengan sendirinya tanpa berhubungan dengan sistem lain di luar sistem pendidikan. Ciri-ciri pendidikan sebagai sebuah sistem terbuka antara lain: 1. Mengimpor energi, materi, dan informasi dari luar. 2. Memiliki pemroses. 3. Menghasilkan output atau mengekspor energi, materi, dan informasi. Yang 4. Merupakan kejadian yang berantai. 5. Memiliki negatif entropi. 6. Memiliki alur sebagai umpan balik untuk memperbaiki diri. 7. Adanya kestabilan yang dinamis. 8. Memiliki diferensiasi, yakni spesialis-spesialis. Yang ke-9, adanya prinsip equifinality, yaitu banyak jalan untuk mencapai tujuan yang sama. Untuk yang terakhir akan dipresentasikan oleh Saudari Sinta Indah Listiawati. Saya persilahkan. Komponen sistem pendidikan. A. Masukan input pada sistem pendidikan dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Input peta atau raw input, 2. Input alat atau instrumental input, 3. Input lingkungan atau environmental input. B. Proses pada sistem pendidikan. Proses pendidikan ialah aktivitas mobilisasi skenario pendidikan oleh pendidik berencana kepada pencapaian tujuan pendidikan.
Komponen-komponen yang saling berkesinambungan pada proses pendidikan adalah sebagai berikut. 1. Pendidik dan non-pendidik. 2. Kurikulum. 3. Prasarana dan sarana. 4. Administrasi. 5. Anggaran. C. Lingkungan atau environmental pada sistem pendidikan. D. Luaran pada sistem pendidikan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendidikan sebagai berikut. 1. Filsafat. 2. Negara. 3. Agama. 4. Sosial. 5. Budaya. 6. Ekonomi. 7. Politik. 8. Demografi. Rek takoni no direk. Oke teman-teman, itulah presentasi yang telah dilakukan oleh kami kelompok 2. Maaf, di awal saya tadi lupa menyebutkan bahwa ini merupakan materi mata kuliah pengantar pendidikan yang diampu oleh Bapak Husama SPD MPD. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah teman-teman list, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan tersebut ke Ilmu dan bisa kita diskusi sama-sama di sana. Diingatkan lagi bahwa masing-masing kelompok diberi batasan 1 pertanyaan. Mbak Vika, di-mute Mbak Vika. Apakah ini sudah mau diakhiri, Mbak Mira? Sudah ya. Mbak Mira perutnya sakit. Sudah diakhiri saja. Maka presentasi, sebentar. Oke, maka presentasi ini telah selesai. Maka berakhirlah pula Zoom kita pada mata kuliah ini. Saya sebagai saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 2 mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau hadir untuk menyaksikan presentasi yang telah kami lakukan. Atas perhatian teman-teman, saya dan kelompok mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.